Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Permana. Tempat tanggal lahir Cianjur 11 Juni 1979. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Program pendidikan Bahasa Indonesia LPTK UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Riwayat pendidikan saya 6 tahun SD Negeri 1 Pagelaran, lulus tahun 1992, dilanjut SMP Negeri 1 Pagelaran tahun 1995, dan dilanjut ke SMA Pasundan 1 Cianjur, lulus tahun 1998. Alhamdulillah dilanjutkan S1 Fakultas Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Surya Kencana Cianjur, lulus tahun 2026. Nah, riwayat pekerjaan saya pernah mengabdikan diri di SMP Negeri 1 Pagelaran yang merupakan alma mater saya pada tahun 2004. Lalu pada tahun 2006, selepas saya beres kuliah, saya mengabdikan diri di SMK Negeri 1 Pagelaran pada tahun 2006 sampai sekarang. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019 saya diberikan kepercayaan lulus menjadi guru P3K dan ditempatkan di SMK Negeri 1 Pagelaran. Berikut video pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja pada UKM PPG tahun 2024. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, ya seperti biasa
kita awali dengan doa. Silakan doa dipimpin oleh siapa? Fitri. Oke. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini berapa orang yang tidak hadir? Silahkan, KM. Siap Pak, jumlah siswa 12 TKJ 6 ada 22 orang, yang hadir 16 orang, yang tidak hadir 6 orang, yaitu Aditya sakit, Agnia sakit, Aris tanpa keterangan, Agung tanpa keterangan, SK izin, Sri izin. Terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah bisa hadir ya. Kita doakan teman kalian yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini ya, yang sakit semoga cepat sembuh ya. Dan teman kalian yang tidak ada keterangan mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, untuk pembahasan materi kali ini ya, kita awali dulu dari supaya meningkatkan rasa patriotisme kalian. Mari kita nyanyikan lagu wajib ya. Lagu wajib Halo Halo Bandung ya. Silahkan kalian untuk berdiri. Oke, Bapak akan pimpin ya. Silakan kalian mulai dengan hitungan yang ketiga. Mari Bung rebut kembali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Oke, sebagai bahan referensi kalian supaya kalian mengetahui tentang materi ini, silakan kalian lihat tayangan video berikut ini yang akan Bapak tayangkan di whiteboard ini. Oke, silakan perhatikan semuanya. Kejahatan itu terjadi pasti karena ada penyebab. Iya, penyebabnya. Tapi ini apa yang menyebabkan kejahatan terjadi? Bukan karena ada orang jahat, Tapi karena ada pelaku yang melakukan kejahatan. Orang selama itu niat ya belum dilakukan, itu belum terjadi kejahatan. iya. Jadi ada pelakunya. Misalnya, apa bedanya koruptor dan korupsi? Apakah koruptor itu orang yang korupsi? Iya kan? Kalian Koruptor kan pekerjaan yang melakukan korupsi. salah. Orang yang korupsi itu belum tentu koruptor. Koruptor adalah orang yang tertangkap dan terbukti korupsi. Selama belum tertangkap, dia tidak disebut koruptor. Oke, silakan perhatikan. Barusan udah kalian lihat tayangan cerita anekdot ya yang disampaikan oleh komika yang sudah terkenal yaitu Cak Lontong. Ya, mungkin kalian memahami apa yang disebut dengan teks anekdot ya. Itu cerita ataupun teks ya yang menceritakan segi humor tapi ada sifat menyindir ya. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini ya, materi yang akan kalian pelajari yaitu teks anekdot ya. Nah, diharapkan ya, dalam pertemuan kali ini kalian bisa ya mengungkapkan gitu kan gagasan ataupun juga pesan yang terkandung di dalam cerita ya, teks anekdot. Nah, untuk itu silahkan nanti kalian cari ya di HP kalian ya lewat Google untuk mencari teks anekdot ya. Silakan dibagi aja menjadi 3 kelompok lah, 1, 2, 3 ya. Silakan kalian cari, dibaca dan dicari pesan yang terkandung dalam teks
anekdot tersebut. Nah, setelah itu baru kalian simpulkan. Nanti kalian presentasi setiap kelompok. Paham? Oke, siap. Silakan. Selesai pekerjaannya? Siap, selesai. Oke, sekarang silahkan kalian presentasikan ya hasil kerja kalian. Oke, boleh dimulai dari kelompok mana saja, terserah. Atau Bapak yang pilih? Oke, silahkan kelompok 1 aja dulu. Silahkan kelompok 1 siap? Siap, Pak. Oke. Baik, Pak, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, jadi pesan yang kita ambil dari obrolan presiden yang telah Bapak bagikan tadi, yaitu adalah teknik kepemimpinan dengan humor menurut saya bagaikan pedang dua sisi. Di satu sisi, Gus Dur dapat menyampaikan pendapat melalui cara yang mudah dimengerti oleh publik. Nah, di sisi lainnya, pemimpin banyak bercanda, seringkali dianggap lemah dalam sudut pandang beberapa orang. Kemudian kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Silman. Kesimpulannya bahwa Gus Dur mengkritik salah satu daerah Jakarta yaitu Tanah Abang yang aktif akan kasus pencurian, mengambil perbandingan daerah-daerah di negara luar yang telah maju dibandingkan Tanah Abang yaitu Menara Apple dan Liberty. Siapa presentasi selesai. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kalian beri apresiasi kepada penampilan kelompok 1. Siap, Pak, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang keluarga miskin dan durian. Pesan yang bisa kita dapatkan yaitu kita perlu belajar dari kisah Hasan bahwa mencuri bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Sebaiknya kita mencari jalan keluar yang lebih baik melalui usaha dan belajar keterampilan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Agung. Kesimpulan yang kami dapatkan, kisah Hasan mengajarkan bahwa keputusan buruk bisa membawa konsekuensi yang serius. Penting untuk memahami nilai-nilai moral dan etika dalam mengatasi kesulitan hidup. Lebih baik memilih jalan yang benar dan meminta bantuan kepada orang-orang terdekat, daripada terjerumus dalam tindakan yang salah. Sekian dari
kelompok kami. Oke, silakan beri apresiasi atau aplaus kepada penampilan kelompok 2. Siap Pak, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya dari teks anekdot yang berjudul Tak Punya Latar Belakang Presiden. Pesan yang dapat diambil adalah pentingnya fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dalam memimpin. Gus Dur menunjukkan bahwa pemimpin dapat berhasil tanpa harus memiliki latar belakang formal yang spesifik, tetapi dengan kecerdasan, humor, dan fleksibilitas dalam kepemimpinan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Desi. Baik, kesimpulan dari cerita tersebut yaitu menggambarkan keunikan, kecerdasan, dan humor mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa yang disebut dengan Gus Dur dalam menghadapi situasi genting. Cerita ini juga menyoroti fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dalam kepemimpinan. Gus Dur menunjukkan bahwa latar belakang formal tidak selalu menjadi syarat utama untuk berhasil dalam bertugas kepemimpinan. Dialog antara Gus Dur dan Mahfud MD menciptakan suasana humor dan keakraban. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, untuk penampilan yang terakhir, silakan teman-teman beri aplaus ya untuk penampilan kelompok ketiga. Karena penampilan kalian sudah ya kelompok 1, 2, dan 3, silahkan tugasnya dikumpulkan ke depan. Silahkan. Coba sini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, terima kasih ya atas diskusi kalian ya. Nah, sekarang untuk kegiatan terakhir ya ataupun penutup pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan kesempatan siapa yang akan bertanya ya. Oke, Bapak kasih kesempatan satu cewek dan satu lagi cowok. Siapa? Oke, silahkan sebutkan namanya, dari kelompok mana? Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelompok 1. Sebelumnya izin bertanya Pak, apa perbedaan teks anekdot dengan cerita humor yang lainnya? Nah, oke, terima kasih. Satu lagi, kasih kesempatan. Siapa? Cowok? Saya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa saja struktur dari teks anekdot? Oke, terima kasih. Oke. Tadi yang bertanya satu adalah apa perbedaan teks anekdot dengan cerita humor yang lain. Oke, Bapak akan kasih kesempatan siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Kalau ada yang bisa menjawab, silahkan. Siap Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rahmawati. Anekdot lebih menekankan penyampaian kritik sosial dalam cerita lucunya. Sementara humor hanya bertujuan menghibur. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang siap menjawab? Saya Pak, izin menjawab pertanyaan dari Andi. Untuk struktur teks anekdot ada 5, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang Bapak akan menambah atau lebih menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Silakan perhatikan kalian ke papan tulis. Tadi pertanyaan nomor 1 itu adalah perbedaan ya. Oke. Yang kedua itu adalah struktur. Jadi perbedaan
tag anekdot dengan yang lainnya adalah kalau tag anekdot itu kata kuncinya adalah kritik sosial. Kalau humor yang lainnya adalah kata kuncinya menghibur. Ya. Sekarang kita ke struktur. Ya. Struktur anekdot itu yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi. Oke, ya. Nah, jadi dalam materi ini kita berkaitan dengan tag anekdot, kalian bisa membedakan apa itu tag anekdot, apa itu tag humor biasa. Perbedaannya seperti yang sudah ditulis. Kalau tag anekdot itu biasanya ceritanya itu mengkritik ataupun juga menyindir ya para tokoh ya, biasanya para tokoh agama, tokoh budaya ataupun juga tokoh bangsa negara ya. Jadi pada dasarnya tag anekdot itu berbeda dengan cerita humor yang lain seperti cerita humor jenaka tentang hewan gitu kan, atau juga cerita humor murni seperti cerita di Sunda itu contoh si Kabayan ya. Paham? Oke. Yang kedua adalah tentang struktur ya tag anekdot. Yang pertama tadi abstrak, artinya gambaran awal ya mengenai keseluruhan cerita ya. Seperti contoh tadi cerita humor Gus Dur ya, yang menceritakan tentang kejadian dengan pertemuan para kepala negara ataupun presiden-presiden. Yang kedua adalah orientasi ya. Secara definisi juga disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa yang terjadi. Yang ketiga adalah orientasi, yaitu setelah pembaca mengetahui awal cerita dari tag anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan. Jadi nanti dalam krisis ini disebut juga mungkin klimaks ya, klimaks dari cerita tersebut. Nah, yang keempat adalah reaksi sendiri, merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita ya. Nah, pada reaksi ini mungkin ada penekanan ya, penekanan atau penjelasan dari cerita tersebut. Contoh tadi dalam cerita humor Gus Dur dengan kepala negara, di mana dia menjelaskan bahwa oh ini daerah Tanah Abang. Kenapa? Karena jam tangan yang dipakai oleh Gus Dur hilang. Itu kan, itu dalam reaksi, itu penekanan. Dan yang terakhir adalah koda, keseluruhan cerita yang tersampaikan. Nah, ini dapat digunakan sebagai penutup sekaligus kesimpulan dari sebuah cerita. Ya, contoh misalnya, kenapa Gus Dur menyatakan jam tangan hilang disebut daerah Tanah Abang? Karena Tanah Abang sudah terkenal dengan hal-hal yang bersifat negatif. Paham? Paham. Terima kasih. Itu mungkin ya simpulan dari dua pertanyaan yang sudah tadi
diajukan oleh teman kalian. Oke. Oke, kegiatan dari awal sampai akhir ya, materi pembelajaran sudah selesai. Sebagai penutup ya, Bapak akan memberikan sebuah simpulan bahwa ternyata setiap cerita itu punya karakter tersendiri ya, termasuk kalian sudah memahami apa itu teks anekdot dan apa itu teks humor ya. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak ya, akan memberikan satu kali lagi apa yang ingin kalian tanyakan mengenai kegiatan pada pertemuan kali ini. Apakah sudah cukup atau bagaimana? Silakan. Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup mungkin Bapak akan memberikan gambaran ataupun materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Materi yang akan dipelajari setelah teks anekdot ini adalah materi tentang teks hikayat ya, lanjutan dari teks anekdot ya, dimana kalian nanti akan mempelajari tentang cerita-cerita yang berkaitan biasanya dengan legenda ya, itu jadi masih cerita fiktif ya. Paham? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan sampai sini, silahkan sebelum menutup pelajaran ini ya, seperti biasa kita berdoa. Silahkan berdoa, dipimpin oleh siapa? Sebelum pulang, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian boleh keluar kelas. Silakan.